Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita segera mulaikan ibadah peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Marilah kita berdiri dan kita menyanyi bersama NNBT nomor 6. Allah Bapa yang kumuliakan. Allah Bapa yang kumuliakan, aku datang ke hadirat-Mu. Terima doa persembahanku kepadamu, Allah Maha Kudus. Berikanlah anugerah dan rahmat-Mu kepada segenap umat-Mu. Ku persembahkan pujianku untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah. Panjang sabar kasih setia-Mu, agunglah nama-Mu selamanya. Kita habiskan ibadah ini, ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, ditahbiskan dalam nama Tuhan Allah yang telah mengangkat Yesus Kristus ke dalam kemuliaan. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1, Muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Jamaah dipersilakan duduk. Saudara-saudara, marilah kita pada saat ini merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, dan kita bersama-sama mengaku dosa kita kepada Tuhan dengan menyanyi lagu pengakuan dosa, O Tuhan yang Maha Kuasa, dalam sikap berdoa. Oh Tuhan yang Maha Kuasa, kami datang padamu, mengaku dosa kami dengan sepenuh hati.
kami sering melalaikan petunjuk-Mu ya Tuhan. Kami hanya turuti kata hati sendiri. Tuhan yang Maha Kasih, ampunilah kami, berilah ku mengerti kasih-Mu selalu. Kini pimpinlah kami ya Tuhan pada jalan yang benar, menurut kehendak-Mu kini dan selamanya. Amin. Dengarkanlah berita anugerah Allah sebagaimana yang tertulis di 1 Yohanes 2 ayat 1b dan ayat 2. Hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kita menyanyi NNBT nomor 20, Kami bersyukur padamu Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan, kami memuji nama-Mu. Berkat melimpah Engkau berikan bagi kami tiap hari. Kami umat-Mu Kau selamatkan, kami umat-Mu Engkau pulihkan. Karena kasih-Mu di dalam Yesus, kami beroleh hidup yang kekal. Oh haleluya, oh haleluya, mulia nama-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu dan anugerah-Mu, kami beroleh kehidupan kekal. Marilah kita berdoa sebelum membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, di perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini, selain kami beribadah memuji-muji Engkau, tapi kami juga mau mendengarkan firman-Mu yang memperlengkapi kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia, hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Maka perlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mendengar dengan baik dan mengerti serta memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus,
firman yang hidup dan menghidupkan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita membuka Alkitab dan bagian Alkitab yang hendak dibaca sekaligus menjadi bahan perenungan kita di perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini terdapat di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Bagian ini diberi judul Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikianlah saudaraku, firman Tuhan telah kita baca di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11 yang menjadi bahan perenungan kita di ibadah perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini. Saudara-saudara, shalom untuk kita semua, damai di hati. Saudara-saudara, hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah merupakan salah satu hari raya gerejawi yang nilainya sama dengan hari-hari raya gerejawi lainnya. Cuma memang semarak perayaannya kalah jauh bila dibanding dengan hari raya gerejawi lainnya. Hari kenaikan Yesus ke sorga erat kaitannya dengan hari Paskah atau hari kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Bahkan dapat dikatakan bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke sorga adalah antara lain bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit. Apa yang terjadi pada hari kenaikan adalah perbuatan Allah yang mengukuhkan peristiwa kebangkitan Yesus. Pada hari kenaikan Kristus, ia dipermuliakan Allah, ia ditinggikan
dan dikaruniai nama di atas segala nama. Saudara-saudara, hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga membuktikan bahwa sorga itu benar-benar ada. Jadi sorga bukan hayalan, saudara-saudara. Tempat yang namanya sorga, sebagaimana diajarkan oleh Alkitab, bahkan agama-agama lain juga menyebutkan itu, benar-benar ada. Jadi sekali lagi bukan hayalan. Hal ini disiapkan. Sorga itu disiapkan Allah. Disiapkan Yesus bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau kita membaca Yohanes pasal 14, dikatakan bahwa Yesus telah menyediakan tempat di sorga bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, membaca dan merenungkan serta membayangkan peristiwa terangkatnya Yesus ke sorga memang sungguh luar biasa dan dahsyat serta sangat mengagumkan. Dari Bukit Zaitun itu, murid-murid Yesus menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri Yesus dengan tanpa alat apapun, tanpa pesawat, tanpa upacara, ia perlahan-lahan terangkat ke sorga. Oh, sungguh mengagumkan, sungguh luar biasa, sungguh mempesona, sungguh dahsyat. Tapi itulah bukti kemahakuasaannya. Kita sekarang tentu tidak akan seperti para murid yang terus terpesona dan terkagum-kagum dengan kejadian yang sungguh dahsyat dan luar biasa itu. Ada tugas yang harus kita laksanakan, yaitu menjadi saksi Kristus. Bukan saja di keluarga dan lingkungan kita, juga bukan hanya di Minahasa Raya ini, juga bukan hanya di Sulawesi Utara, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Dan itulah juga yang sedang mewarnai perjalanan gereja kita, Gereja Masehi Injili di Minahasa. Dengan antara lain menempatkan para pekerja gereja, baik pendeta, guru agama, tenaga pengajar lainnya, baik dalam lingkungan pelayanan Gemim, juga mengutus para misionaris di beberapa gereja, bukan saja di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Dan mereka, para misionaris yang diutus oleh Gemim ini, dibiayai oleh gereja kita dengan persembahan-persembahan yang dikumpulkan, yang diberikan oleh Bapak, Ibu, Saudara, pemuda, remaja, anak-anak di setiap kali beribadah. Para misionaris itu dibiayai antara lain dengan persembahan-persembahan yang kita berikan di setiap kali kita beribadah. Jadi dengan persembahan yang kita berikan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, maka kita semua sebenarnya telah terlibat dalam upaya untuk memenuhi apa yang ditugaskan Yesus kepada murid-muridnya. Dan oleh sebab itu kepada gereja masa kini, termasuk gereja Masehi
Injili di Minahasa, yaitu kita harus menjadi saksi di seluruh dunia. Menjadi saksi Kristus di seluruh dunia. Saudara-saudara, hari ini kita merenungkan ulang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang telah terjadi di sekitar 2000 tahun yang lalu. Kita mengevaluasi pekerjaan dan pelayanan kita agar kita tidak selalu terpesona dan diam, tapi di depan mata kita terbentang tugas pelayanan yang memerlukan pelayanan kita, memerlukan sentuhan pelayanan kita. Kita diberi tugas untuk terus menyaksikan keagungan Tuhan, bukan saja di sini, di keluarga kita, di lingkungan kita, tetapi sekali lagi di seluruh dunia. Ini amanat Yesus kepada murid-muridnya, dan oleh sebab itu kepada orang-orang yang percaya, termasuk kita, Gereja Masehi Injili di Minahasa, untuk menyaksikan tentang Kristus kepada dunia ini. Memang ada tantangan dan pergumulan, itu pasti, tetapi yakinlah Yesus yang memberi tugas itu akan senantiasa menyertai kita. Demikianlah saudaraku firman Tuhan. Amin. Dan pada saat ini, marilah kita memberi persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, sekaligus sebagai tanda keikutsertaan kita menopang program-program gereja, termasuk mengutus para misionaris, termasuk membiayai para pekerja gereja ini. Berilah dengan sukacita, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sementara persembahan diberi, kita menyanyi NNBT nomor 15, Hai seluruh umat Tuhan. Hai seluruh umat Tuhan, bawalah syukurmu, tanda terima kasih atas berkat Tuhan. Persembahanmu itu akan diberkati. Bersyukurlah selalu atas berkat Tuhan. Marilah kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah di dalam Yesus Kristus, yang berkarya dalam kuasa Roh Kudus, yang memungkinkan kami boleh beribadah di perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Doa dan lagu puji-pujian diiringi dengan musik telah kami lepaskan ke hadapan hadirat-Mu, dan biarlah semuanya itu menjadi persembahan kami yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena firman-Mu telah diperdengarkan kepada kami.
Dan biarlah firman-Mu semakin memperkokoh iman kami kepadamu. Dan karena itu kami tidak mudah goncang ketika tantangan dan pergumulan datang dalam hidup kami. Dengan demikian, kami tidak hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, dalam kami menjalani hidup ini, apalagi dengan adanya virus corona yang sampai saat ini masih terus mengancam kami, yang membuat kami terbatas dalam beraktivitas, dan bahkan ada kekhawatiran muncul di hati kami. Ekonomi bangsa-bangsa terguncang, stabilitas bangsa-bangsa mulai terganggu, resesi ekonomi mulai membayang, bahaya kelaparan mulai mengancam. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan, tolonglah umat-Mu, lalukanlah kiranya virus corona ini di atas bumi ini. Kami percaya Tuhan Maha Pengasih, dan karena itu Tuhan akan menolong kami menghadapi ancaman virus yang mematikan ini. Berkatilah pribadi dan keluarga kami, berkatilah jemaat dan gereja-Mu, berkatilah seluruh pelayan khusus dan semua yang mau memberi diri untuk melayani Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami. Berkatilah semua yang punya hak untuk mengambil keputusan-keputusan bagi kebaikan dan kesejahteraan banyak orang. Berkatilah persembahan yang telah kami berikan, dan biarlah itu semua dimanfaatkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Berkatilah semua yang diberi kepercayaan untuk mengolah pemberian-pemberian jemaat-Mu ini, sehingga mereka dihindarkan dari pikiran apalagi tindakan yang mau menyelewengkan persembahan-persembahan jemaat-Mu. Berkatilah semua yang telah berperan dalam penyelenggaraan ibadah ini. Akhirnya kami berserah kepadamu saja ya Tuhan. Kami sangat yakin Tuhan merancang yang terbaik bagi kami, karena Engkau adalah Bapa kami dan kami adalah anak-anak-Mu. Karena itu kami berserah kepadamu. Ini doa, syukur dan permohonan kami. Dengar dan sambutlah. Kami sudah sampaikan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita masuk pada bagian akhir ibadah ini. Diundang saudara-saudara berdiri dan kita menyanyi Dia Hanya Sejauh Doa.
kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Pengharapan dan berkat. Maranatha. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian saudaraku, ibadah memperingati hari kenaikan Kristus ke sorga. Tuhan memberkati. Amin. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Yesus, kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu.